Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita satukan hati kita akan berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi yang indah ini, di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan kami untuk melayani Engkau. Tuhan, kami menyerahkan semua para hamba-Hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik sebagai WL singer, pemusik, juga untuk Bapak Gembala yang akan menaburkan sabda pendidikan firman-Mu. Tuhan urapi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami rindu dan haus akan air kehidupan-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan, menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang benar. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan, menunggu tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang benar. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
kaki yang benar, hatiku ada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Antaraku suka tidak lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan hatimu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya ketetapan hatimu, tinggal dalam indahnya. Amin. Tinggal dalam ketetapan hatimu. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, kami haus dipatahkan luka. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal isi hati kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puja, hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Tiada yang hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan, dan kekudusan-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Kami haus akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait
menikmati kasih kekudusan-Mu Bapa, ku ingin selalu diam dalam kasih-Mu, menikmati kami kekudusan-Mu hadirat-Mu Tuhan, kami mendambakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami buka hidup kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu saat ini tiada kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah Allah, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih. Haleluya. Tuhan, kami rindu Tuhan, jadikan kami Tuhan, haleluya, 5 gadis yang bijaksana, yang senantiasa siap berdoa dan berjaga-jaga setiap saat Tuhan, untuk menyongsong kedatangan Engkau, untuk menyongsong mempelai pria kami. Terima kasih Tuhan. Berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mukjizat semakin kau nyatakan. Berdoa dan berjaga
tapi tanda bijaksana Tuhan dan ku melihat mujizat makin kau nyatakan seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan tiba. Sekali lagi hai, di saat hari Tuhan tiba. Selamat pagi, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan dipedulikan oleh Tuhan. Haleluya, ibadah kita pada saat ini masih dalam keadaan online karena mengingat situasi Solo ini dalam menghadapi pandemi 19 masih dalam keadaan zona merah. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapak yang di surga, terima kasih ya Bapak, pada pagi hari ini Engkau telah menganugerahkan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami jemaat-Mu masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa memuji memuliakan Tuhan walaupun dengan online Tuhan. Tapi kalau kami lakukan dengan segenap hati, maka berkat-Nya pun merupakan berkat yang heran dan ajaib. Terima kasih Engkau urapi kami sekalian, dan para malaikat-Mu menyertai ibadah kami dimanapun kami beribadah secara online ini. Terima kasih, berkati kami sekeluarga, berkati seluruh jemaat-Mu dan gereja-Mu di berbagai pelosok di Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Segala macam roh-roh kegelapan yang coba-coba mensabotase, kami hancurkan, kami usirkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, haleluya. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, ya. Satu perumpamaan yang sangat penting untuk kita yang hidup di hari-hari terakhir di ujung akhir zaman ini. Puji nama Tuhan, kita akan membaca Injil Matius 25 ayat 1 sampai 5 mengatakan sebagai berikut. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita harus mengetahui arti-arti yang terdapat dalam perumpamaan ini, ya. Di sini disebutkan ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Arti dari angka 5 yaitu melambangkan 5 luka Tuhan, ya. 5 luka putra manusia Yesus Kristus
yang disalibkan, ya, di mana darahnya ditumpahkan. Yang pertama, luka di kepala oleh mahkota duri. Yang kedua, luka di kedua tangannya. Haleluya. Yang ketiga, luka di kedua kakinya karena dipaku, ya. 4, luka di seluruh tubuhnya, di sekujur tubuhnya karena dicambuk oleh tentara Romawi penuh dengan bilur, ya. Yang kelima, luka pada lambungnya karena ditusuk dengan tombak oleh serdadu Romawi ketika Yesus sudah mati sehingga mengeluarkan air dan darah. Nah, puji nama Tuhan. Jadi 5 gadis, baik yang bodoh dan yang bijaksana, itu melambangkan umat Tuhan yang sudah ditebus dan disucikan dari dosa oleh darah Kristus karena iman mereka, ya. Ini digambarkan sebagai gadis-gadis, ya, yang suci, puji nama Tuhan. Nah, pelita melambangkan firman Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus, ya. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-130, di sana dituliskan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman Allah itu akan menjadi terang kalau disingkapkan oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Maka oleh sebab itu kita harus terus-menerus bisa menerima penyingkapan-penyingkapan atau iluminasi dari firman Tuhan. Bukan saja kita mengerti, tapi kita harus bisa meresponi dengan positif, ya. Kemudian minyak melambangkan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat menyingkapkan firman Tuhan sehingga menjadi terang, ya, terang Allah, terang ilahi yang menerangi hidup rumah tangga kita dan perjalanan hidup kita serta pelayanan kita kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. 5 gadis bijaksana membawa pelita dan persediaan minyak dalam buli-buli, ya, bukan hanya membawa pelita yang bernyala, tapi juga ada serep persediaan minyak dalam buli-buli. Sedangkan 5 gadis yang bodoh membawa pelita, tetapi tanpa persediaan minyak, ya. Namun kalau kita membaca, ya, selanjutnya 5 gadis bodoh ini ternyata yang dibawa yaitu persediaan uang. Uang. Nah, di dalam Matius 25 ayat 6 dan 7 dikatakan, ya, di situ dijelaskan maksudnya tengah malam itu bagaimana, ya, karena mempelai laki itu datang pada tengah malam, ya. Nah, Matius 25 ayat 6 dan 7, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun dan membereskan pelita mereka. Nah, waktu tengah malam hal itu menunjuk ketika dunia memasuki saat-saat terakhir pada akhir zaman. Ya, sekarang ini kita sudah masuk dalam hari-hari terakhir pada akhir zaman, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi menunjuk ketika dunia memasuki saat-saat terakhir, akhir zaman, ketika kedatangan Tuhan Yesus untuk gerejanya, ya, sudah betul-betul di ambang pintu seperti sekarang ini, ya. Banyak orang Kristen yang tidak siap, pelita mereka padam dan persediaan minyak mereka kosong. Mereka tertidur secara rohani dan kehilangan terang firman Allah dan kosong dari Roh Kudus, ya. Jadi banyak orang ini walaupun sudah diajarkan, diingatkan harus mengalami baptisan Roh Kudus dan kemudian senantiasa hidup dalam kepenuhan Roh Kudus,
Tetapi sebagian ya mereka hanya mendengar, hanya mengerti, tetapi tidak mau melakukan, tidak benar-benar mau berjuang untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Dan mungkin yang sudah pernah dibaptiskan Roh Kudus, sekarang keadaannya kosong dari Roh Kudus, kering, tetapi juga tidak mencari kepenuhan Roh Kudus, biasa-biasa saja. Ya, walaupun sudah ditegur firman Tuhan berulang kali. Matius 25 ayat yang ke-8 dan 9 mengatakan, ya, Matius 25 ayat yang ke-8 dan 9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya. Nah, pada saat itu 5 gadis yang bodoh itu minta pelayanan 5 gadis yang bijaksana. Ya, karena pelita mereka padam dan mereka tidak punya persediaan minyak, ya. Tetapi karena waktunya sudah begitu mendesak dan sangat sempit, maka tidak bisa. Ya, tidak bisa karena mempelai pria itu betul-betul haleluya sudah bagaikan di ambang pintu. Ya. Puji nama Tuhan, ya. Nah, banyak orang Kristen ya pada waktu itu baru mau cari kepenuhan Roh Kudus. Baru mau cari baptisan Roh Kudus. Ya, tetapi terlambat. Terlambat, ya. Nah, sekaranglah waktunya untuk kita semua menebus waktu. Ya, menebus waktu untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Bapa. Mengerti pun tidak mungkin. Ya, itu ditulis dalam Efesus pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-15 dan 18, ya. Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 18. Saya bacakan dalam Alkitab versi King James yang diterjemahkan bahasa Indonesia, ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Sebab itu lihatlah supaya kamu berjalan dengan hati-hati, bukan seperti orang bebal, melainkan sebagai orang yang bijak. Berjalan hati-hati itu artinya berjalan dalam roh, dipimpin Roh Kudus, bukan berjalan mengikuti keinginan daging, ya. Puji Tuhan, dengan menebus waktu, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Karena itu janganlah kamu bodoh, tetapi mengertilah apa kehendak Tuhan. Ayat yang ke-18, dan janganlah mabuk anggur, ya, karena di dalamnya ada ekses-ekses. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk anggur, jangan mabuk perkara dunia ini, ya. Tetapi hendaknya kita penuh dengan Roh Kudus. Sekarang ini masih ada waktu, ya. Tapi nanti kalau terus kita menunda akan terlambat. Tidak bisa lagi mencari kepenuhan Roh Kudus, ya, karena waktunya sudah sempit dan tiba-tiba terjadi rapture. Matius 25 ayat yang ke-10 mengatakan sebagai berikut. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup.
lalu pintu tertutup. Ya, 5 gadis yang bodoh itu ya tidak mempedulikan pelitanya padam, tidak mempedulikan buli-bulinya kosong, tetapi dia banyak uang. Dan ketika mereka berusaha untuk membeli minyak itu, sudah terlambat karena mempelai laki itu tiba-tiba ya, dia datang dan pintu tertutup. Walaupun 5 gadis yang bodoh itu menggedor-gedor pintu tidak bisa dibuka lagi. Ya, puji nama Tuhan. Ya, pintu kemurahan Allah telah tertutup bagi yang tidak siap. Matius 25 ayat 11 sampai 13 mengatakan, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, ya, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, di sini Tuhan mengingatkan agar kita senantiasa berjaga-jaga karena kita tidak tahu waktu dan saatnya mempelai itu datang dan gereja akan rapture. Ya. Nah, tadi mempelai laki berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya, tidak mengenal kamu, walaupun itu 5 gadis, itu gereja, ya, yang pernah ditebus oleh darah Kristus. Mengenal ini dalam bahasa Yunaninya yaitu eido, artinya mengenal karena persekutuan yang intim. Ya, jadi 5 gadis bodoh itu tidak pernah berusaha untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Iblis telah menipu mereka dengan memberikan aktivitas yang begitu banyak, juga kegiatan bisnis yang menghasilkan banyak uang, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Ya, seringkali itu terjadi, ya tidak ada waktu bahkan untuk membaca renungan firman singkat setiap pagi yang hanya mungkin 7 menit atau 10 menit, tidak ada waktu. Tidak ada waktu lagi, ya. Apalagi dengan merenungkan, ya, membaca sekilas pun atau mendengarkan sekilas pun sampai selesai tidak ada waktu. Apalagi kalau kemudian disertai dengan perenungan dan doa. Ya, sehingga seringkali tidak ada respon sama sekali. Ini berbahaya, saudara sekalian, berbahaya. Mengapa tidak ada waktu? Karena disibukkan. Ya, hari-hari terakhir ini iblis bisa memberi kesibukan yang luar biasa, menyodorkan aktivitas. Ya, baik aktivitas dalam pelayanan begitu sibuk sehingga tidak mengadakan waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Atau juga kesibukan pekerjaan, mencari nafkah begitu sibuk sehingga tidak ada waktu. Pulang sampai rumah sudah ngantuk, sudah capek. Tidak ada waktu untuk Tuhan. 5 gadis bodoh itu minyaknya habis, pelitanya padam, tetapi punya persediaan uang banyak. Ia hanya memikirkan soal bisnisnya, tetapi mengabaikan kebutuhan rohaninya yang sangat penting, yaitu senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, seringkali ya bertahun-tahun melayani tetapi belum dibaptiskan Roh Kudus. Atau pernah tetapi sudah bertahun-tahun kering, tidak pernah lagi berdoa dalam roh, ya, dan hidup dalam terang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sebenarnya sudah dinyatakan lewat hamba-hambanya, tetapi tidak dipedulikan, tidak didengar,
tidak dibaca, tidak direnungkan, tidak diresponi sama sekali. Ya, rasa sudah mengerti firman Tuhan. Karena apa? Merasa sudah mengerti firman Tuhan. Karena memang sudah terjun dalam pelayanan, sudah jadi pembina, bahkan mungkin sudah jadi pengajar. Nah, mengapa menjadi 5 gadis bodoh? Mengapa? Yang pertama, sudah diajarkan tentang pengajaran kedatangan Tuhan, tetapi tidak berjaga-jaga dengan betul. Ya, 5 gadis yang bodoh itu tadi bersama 5 gadis yang bijaksana menantikan kedatangan mempelai laki. Berarti sudah mengerti pengajaran eskatologi, pengajaran akhir zaman tentang kedatangan, sudah ngerti. Ya, tetapi tidak serius menanggapinya. Mereka disibukkan oleh perkara-perkara dunia. Ya, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Nah, ya. Dan hidup dalam terang pencerahan firman Tuhan. Ya. Tapi diabaikan. Ya. Nah, berjaga-jaga berarti menjaga kesucian hidup nikahnya atau seksualnya. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya menjaga kesucian hidup nikahnya dan kesucian hidup seksualnya. Wahyu 16 ayat yang ke-15 mengatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, jadi berjaga-jaga itu bukan sekedar hanya harus siap sedia kalau Yesus datang, tapi artinya menjaga kesucian hidup nikahnya dan kehidupan seksualnya, baik yang belum menikah sebagai pemuda-pemudi, ataupun yang sudah menikah, ataupun yang sudah jadi janda atau duda. Hati-hati saudara sekalian, ya, sebab iblis itu selalu mengincar untuk menjatuhkan orang-orang Kristen di dalam dosa-dosa seksual. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, berjaga-jaga berarti berdoa dengan syuman, berdoa dengan kesadaran. Ya, bukan berdoa secara agamawi, hanya memenuhi jam doa, tapi dengan kesadaran bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu pencerahan firman, kita perlu dipenuhkan Roh Kudus, kita perlu lekat dengan Tuhan. Matius 26 ayat yang ke-41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jangan kita sebagai orang Kristen merasa kuat. Kalau aku tidak mungkin jatuh. Yes, ada yang seperti itu, merasa tidak mungkin aku jatuh, tidak mungkin aku murtad. Ya, lalu hidupnya sembrono, ya, tidak bersekutu dengan Tuhan dan komunitas Kristen, gereja lokal, tapi justru persekutuannya lebih banyak dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Hati-hati, ya. Di sini dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau ada pencobaan, jangan sampai jatuh. Pencobaan itu pasti ada, ya, tetapi jangan sampai kita jatuh. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hati-hati, ya. Mungkin ketika saudara merasa kuat, roh saudara itu berapi-api, mengatakan aku tidak mungkin jatuh, tapi hati-hati, saudara masih hidup dalam daging, ya, bisa saja jatuh, ya. Untuk membangun kehidupan rohani yang indah itu dibutuhkan berpuluh tahun. Untuk jatuh hanya dibutuhkan 5-10 menit. Hati-hati, ya. Yang ketiga,
Berjaga-jaga berarti mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Berjaga-jaga berarti mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal yang ke-6, ya. Efesus 6 saya bacakan ayat yang ke-11 dan selanjutnya. Kenakanlah seluruh senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan segala siasat iblis atau tipu muslihat iblis. Sebab kita bergumul bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan kuasa-kuasa, melawan penguasa-penguasa kegelapan dari dunia ini, melawan roh-roh jahat di tempat-tempat surgawi atau di udara. Hati-hati, ya. Ini bukan maksudnya melawan pemerintah dunia, enggak, tapi pemerintahan iblis. Iblis itu punya pemerintahan, punya kerajaan. Kerajaan iblis, kerajaan kegelapan. Ya. Ayat yang ke-13, karena itu ambillah seluruh senjata Allah supaya kamu dapat melawan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri setelah melakukan segala sesuatu. Ayat 14, sebab itu berdirilah dengan pinggangmu berikatkan kebenaran dan kenakanlah sirah kebenaran. Baju sirah, baju dari logam, ya, kebenaran, dan kakimu berkasutkan persiapan Injil perdamaian. Ayat 16, ya. Di atas semuanya ambillah perisai iman, dengan itu kamu dapat memadamkan semua panah berapi dari si jahat. Ayat yang 17, dan ambillah helm atau ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, rema Allah. Ayat 18, kita perhatikan, dengan segala doa dan permohonan berdoalah senantiasa di dalam roh. Ya, berdoalah senantiasa di dalam roh berarti berdoa dalam kondisi dipenuhkan Roh Kudus, sambil berjaga-jaga di dalam hal ini, di dalam ketekunan dan permohonan bagi semua orang suci. Puji Tuhan, ya. Jadi berjaga-jaga itu berarti haleluya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kemudian yang keempat, berjaga-jaga berarti harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini satu teguran untuk kita semua. Kita betul-betul sudah penuh Roh Kudus atau belum? Ya, kebanyakan belum, saudara sekalian, terus terang saja. Ya, karena kita tidak minta. Ya, karena kita tidak merasa butuh. Ya, Efesus 6 ayat yang ke-17 dan 18 itu tadi, ya. Saya bacakan dalam Alkitab, ya, kita, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah atau rema. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, setiap waktu. Ya, di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bukan hanya orang kudus di gereja lokal atau teman kita, tetapi untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia dan juga di mancanegara. Banyak yang harus kita doakan. Apalagi pada masa-masa akhir zaman ini, gereja banyak mengalami tekanan dan aniaya. Banyak orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang menjadi martir. Yang kelima, berjaga-jaga berarti jangan sampai tertipu ajaran-ajaran sesat. Kita harus menjaga diri dari maraknya ajaran sesat yang sekarang bermunculan, yang mudah diakses lewat YouTube. Matius 16 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Artinya pengajaran dari orang Farisi dan orang Saduki. Ya, hati-hati ya, jangan kita ini semua pengajaran diterima begitu saja.
Ya, yang penting kita harus memegang pengajaran yang disampaikan oleh gembala jemaat. Ya, jangan kita ngelancar cari sendiri, ya nanti tersesat. Ya, karena fondasi saudara mungkin belum kuat. Ya, mudah tertipu. Hati-hati, ya. Kemudian kita baca 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak sang putra. Nah, jadi kalau kita sampai tersesat, ya, kita meninggalkan ajaran Kristus yang benar dan kemudian memeluk ajaran yang lain yang tidak benar, Alkitab mengatakan, ya, tidak memiliki Allah. Kenapa? Karena pengajaran yang tidak betul itu pasti akan menyodorkan Allah yang tidak betul, ya, pasti akan menyesatkan. Kita akan tertipu. Ya, sekarang ini ada ajaran Allah Tritunggal yang benar, yang sehat, yang alkitabiah, tapi juga ada ajaran Allah Tritunggal yang tidak benar. Yang tidak benar, bahkan ada yang menolak. Ya, sama sekali menolak ajaran Allah Tritunggal. Ada yang mengajarkan Dwitunggal. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, kita sembrono karena kita hanya terpukau oleh mungkin seorang pendeta yang yang khotbahnya luar biasa, berapi-api, dan apalagi disertai dengan pendidikan yang sangat tinggi, fasih lidah, kemudian terpikat pada ajarannya tidak benar. Ya. Bahkan mungkin menolak ajaran tentang rapture, pengangkatan gereja ada itu. Kalau diikuti memang pengajarannya kelihatannya menarik hati, luar biasa, diurapi. Tetapi ketika menyinggung tentang rapture, kemudian terasa ada roh yang mengejek, roh yang sinis mengejek, menolak. Hati-hati, ya. Nah, 5 gadis yang bijaksana akan rapture, mengalami pengangkatan dan masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, ya, yang mulia, yang penuh sukacita. Tapi 5 gadis yang bodoh masuk ke dalam masa sengsara yang besar, masa kepicikan yang besar, masa kepicikan 7 tahun yang begitu dahsyat. Orang-orang kudus gereja akan dianiaya. Haleluya. Oleh sebab itu, mumpung sekarang masih ada waktu, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ayat yang terakhir saya akan membacakan Wahyu 19 ayat 6, ya, sampai ayat yang ke-9. Dan saya mendengar seperti suara perhimpunan orang banyak, dan seperti suara air yang banyak, dan seperti bunyi guruh yang besar, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa memerintah. Ya, puji Tuhan, ya. Ayat yang ke-7, ini dalam Alkitab versi King James yang diterjemahkan, ya. Marilah kita bergembira dan bersuka ria dan memberi hormat kepadanya, karena pernikahan anak domba itu sudah tiba dan istrinya pun sudah mempersiapkan dirinya. Ayat 8, maka dikaruniakanlah kepadanya supaya ia berpakaian dengan linen halus yang bersih dan bercahaya, karena linen halus itulah kebenaran orang-orang kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita akan tutup ibadah kita di dalam doa.
Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur kalau kami pada pagi hari ini masih sempat mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami agar kami tidak menjadi 5 gadis yang bodoh. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, kalau kami bercermin kepada firman-Mu, maka rasanya kami belum seperti apa yang Kau kehendaki. Mungkin kami masih di hadapan Tuhan bagaikan 5 gadis yang bodoh itu Tuhan, karena kami tidak penuh dengan Roh Kudus, bahkan kami mengalami kekeringan rohani, kesuaman rohani. Ampuni ya Tuhan, kalau kami seringkali mengabaikan terang firman-Mu ya Tuhan, pencerahan-pencerahan firman Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, kalau hidup kami ini, waktu kami banyak disita oleh kesibukan jasmani, sehingga mengabaikan perkara yang rohani, perkara yang bernilai kekal, yaitu Roh Kudus yang harus memenuhi kami, memimpin, mengurapi kami, menuntun untuk melakukan kehendak Bapa. Ampuni kami kalau kami tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong supaya di tahun 2021 kami dapat menebus waktu ya Tuhan. Jangan sampai banyak waktu kami yang hilang ya Tuhan, karena waktu itu sangat berharga, tidak bisa kembali lagi. Tolong ya Tuhan, supaya kami benar-benar diubahkan Tuhan, dari 5 gadis yang bodoh menjadi 5 gadis yang bijaksana. Terima kasih Bapak, tolong supaya keluarga kami, anak cucu kami juga dilawat oleh Tuhan, semuanya menjadi 5 gadis yang bijaksana, sehingga jika terjadi pengangkatan gereja itu ya Tuhan, tidak ada seorang pun dari keluarga kami, juga jemaat dari gereja lokal di mana kami beribadah, rekan-rekan kami sekerja, semuanya dapat menyongsong Tuhan di angkasa bersama-sama. Haleluya, dan masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah yang sangat mulia itu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah damai sejahtera dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan pribadi Roh Kudus dalam kepenuhannya dan pencerahan-pencerahan firman Tuhan. Haleluya, juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini, supaya tahun 2021 ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa. Berikanlah hikmat, akal budi, hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin negara kami, mulai dari yang teratas sampai yang paling bawah. Engkau berkati, haleluya, Indonesia ini, sehingga dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan juga mengatasi segala macam kesulitan ekonomi, segala macam haleluya kekacauan, kerusuhan dapat diredam oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, berkat Allah melimpah kepada kami semua. Haleluya. Amin. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian.